Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Rizkon Halsyah Aji, MSI, PhD. Adapun materi kami berjudul Kualitas Hidup. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang, di mana anggota pertama ada Gina Nurul Agustin dengan NIM akhir 128. Ada saya sendiri, Imam Septian Nugroho, NIM akhir 129. Ada Irwan Syahputra dengan NIM akhir 131. Ada Muhammad Fatih Raihan dengan NIM akhir 133. Ada Muhammad Rafi Putra dengan NIM akhir 134. Ada Muhammad Zaidan Al-Ghifari dengan NIM akhir 136. Dan ada Muhammad Raka Ramadan dengan NIM akhir 135. Boleh di next. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Pembangunan suatu negara tidak bisa hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi seperti PDB, melainkan harus mencakup kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kualitas hidup merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, psikologis, dan spiritual. Menurut WHO, kualitas hidup bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, nilai, serta harapan individu. Di Indonesia, meskipun indeks pembangunan manusia menunjukkan tren peningkatan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan akses layanan dasar, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, oleh karena itu, pembangunan harus berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan, dan kebijakan publik yang berkeadilan serta berkelanjutan demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif. Boleh di next? Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan konsep kualitas hidup. Yang pertama ada evolusi dan definisi konseptual kualitas hidup. Seiring dengan seiring bergesernya fokus pembangunan dari ekonomi menuju pembangunan manusia, konsep kualitas hidup atau quality of life menjadi semakin krusial. Setelah Perang Dunia Kedua, pertanyaan muncul, apakah hidup yang panjang otomatis berarti hidup yang berkualitas? Kesadaran pun tumbuh bahwa kesejahteraan psikososial sama pentingnya dengan kesehatan fisik. WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu atau posisi hidup mereka dalam konteks budaya dan nilai yang dianut, menunjukkan sifatnya yang subjektif. Sementara itu, UNDP mengembangkan pendekatan objektif melalui Human Development Index atau HDI yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Para akademisi juga menambahkan dimensi pengalaman subjektif, kepuasan hidup, dan kesejahteraan emosional sebagai bagian penting dari konsep ini. Karena bersifat multidimensial dan kontekstual, tidak ada definisi tunggal yang dapat sepenuhnya mewakili makna kualitas hidup. Boleh di next. Se- Pengertian dan konsep kualitas hidup selanjutnya itu yang kedua ada dimensi-dimensi kualitas hidup. Untuk memahami kualitas hidup secara utuh, diperlukan telaah atas dimensi-dimensi utama yang menyusunnya, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, spiritual, dan psikologis. Aspek ekonomi memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar atas akses terhadap layanan penting, sementara ketimpangan ekonomi menurunkan kualitas hidup. Dimensi sosial mencakup relasi antar individu yang memperkuat rasa memiliki dan kesejahteraan, terutama bagi kelompok rentan. Kesehatan fisik dan mental berperan besar dalam keberfungsian individu.
sebagaimana pendidikan yang mendorong literasi, pengambilan keputusan, dan peluang hidup yang lebih baik. Lingkungan yang bersih dan tertata turut menciptakan kenyamanan hidup. Nilai spiritual memberi makna ketenangan, khususnya pada masa lanjut usia. Terakhir, dimensi psikologis seperti penerimaan diri dan keseimbangan emosi sangat menentukan kepuasan serta ketahanan individu dalam menjalani kehidupan. Boleh di next. Pengertian dan konsep kualitas hidup selanjutnya yang ketiga ada pendekatan objektif dan subjektif dalam mengukur kualitas hidup. Penilaian kualitas hidup dilakukan melalui dua pendekatan utama, objektif dan subjektif. Pendekatan objektif menggunakan data kuantitatif seperti pendapatan, pendidikan, dan harapan hidup, seperti dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang memudahkan perbandingan antar wilayah. Namun, pendekatan ini kurang mampu menangkap aspek emosional dan persepsi individu. Sebaliknya, pendekatan subjektif menilai kualitas hidup dari pengalaman dan kepuasan pribadi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti relasi sosial, pekerjaan, dan kebahagiaan. Meski bersifat lebih personal dan lebih sulit untuk diukur secara seragam, pendekatan ini penting untuk memahami kualitas hidup dari perspektif manusia sebagai subjek dan sering digunakan dalam kajian psikologis maupun sosiologi. Baik, selanjutnya di sini ada indikator kualitas hidup. Jadi, indikator kualitas hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia. Jadi, laporan pembangunan manusia atau HDR ini pertama kali itu diterbitkan oleh UNDP itu pada tahun 1990 dan memperkenalkan konsep pembangunan manusia sebagai peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pendapatan. Nah, untuk mengukur kemajuan tersebut itu UNDP itu merumuskan indeks pembangunan manusia pada tahun 1992. Nah, IPM itu menilai pembangunan itu melalui tiga dimensi utama. Yang pertama ada harapan hidup, kedua pendidikan, dan terakhir ada pendapatan per kapita. Perhitungan itu dilakukan dengan menetapkan skor masing-masing indikator, menghitung rata-rata kesenjangan, serta mengurangkannya dari angka maksimum. Nah, IPM itu dianggap lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi tradisional karena menekankan hasil pembangunan serta kualitas hidup. Dan pada tahun 2005, nilai IPM itu Indonesia mencapai 0,728 dan menempatkannya pada peringkat ke 107 dari 177 negara dengan status pembangunan manusia menengah. Next. Oke, selanjutnya ada PKLI atau IMH. Istilah pembangunan manusia itu pertama kali kan diperkenalkan oleh UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia, yaitu HDR, tahun 1990. Yang menekankan perluasan pilihan hidup melalui pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta kesempatan kerja. Nah, pada tahun yang sama, UNDP itu juga memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur kualitas sumber daya manusia secara global. Nah, selain IPM, Indeks Kualitas Hidup Fisik atau PKLI ini digunakan untuk mengukur kualitas hidup itu berdasarkan indikator fisik seperti harapan hidup, angka kematian bayi, serta tingkat melek huruf. Nah, PKLI ini dianggap relevan untuk menilai pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar meskipun belum mencakup aspek non-material seperti keadilan dan rasa aman. Nah, di Indonesia para ahli telah memodifikasi PKLI, yaitu Sayogyo yang mengembangkan IMH Plus dengan menambahkan tingkat fertilitas, sedangkan Hanato Sigit itu mengembangkan IKHMI dan IKHMIY dengan menambahkan variabel pendapatan agar pengukuran kualitas hidup itu menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Yang pertama, dampak pertumbuhan penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lingkungan. Nah, dalam bidang pendidikan, lonjakan jumlah anak usia sekolah seringkali tidak sebanding dengan kapasitas penyediaan layanan pendidikan yang memadai. Nah, dampak positifnya itu meningkatkan jumlah pendidikan usia produktif, sedangkan dampak negatifnya itu keterbatasan sarana prasarana. Dalam bidang kesehatan, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pertumbuhan ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan akan berdampak negatif itu kekurangan tenaga medis. Dalam bidang lapangan kerja, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas lapangan pekerjaan, maka bisa berdampak negatif. Nah, dampak positifnya itu bonus demografi, sedangkan dampak negatifnya peningkatan pengangguran. Dalam bidang lingkungan,
Tanpa pengelolaan yang bijak, maka akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Dampak positifnya itu kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan dampak negatifnya itu deforestasi lahan. Next. Selanjutnya, materi beban tanggungan dan produktivitas penduduk. Beban tanggungan atau rasio ketergantungan ini ialah ukuran demografis dan ekonomi yang membandingkan proporsi penduduk usia kerja dengan anggota masyarakat yang tidak bekerja atau yang bergantung. Nah, rasio ketergantungan ini sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial karena menunjukkan distribusi usia penduduk. Pemerintah perlu merancang strategi agar rasio ini dapat dikelola dengan baik dalam jangka panjang. Nah, rasio ketergantungan ini yang tinggi ini biasanya memerlukan investasi lebih besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan layanan sosial yang memadai. Produktivitas dalam menghasilkan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, keterampilan bekerja, kesehatan, dan etos kerja. Penduduk yang sangat terampil dan terdidik memiliki potensi lebih besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya produktivitas penduduk dapat menjadi beban pembangunan, terutama jika jumlah penduduk yang tidak produktif lebih banyak dibandingkan yang produktif. Selanjutnya, urbanisasi kepadatan penduduk dan akses terhadap layanan publik. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi terjadi saat orang pindah dari desa ke kota, meningkatkan jumlah dan proporsi penduduk kota. Nah, proses ini menggambarkan perluasan kota serta kemajuan wilayah perkotaan akibat migrasi. Di satu sisi, urbanisasi bisa memberikan efek positif berupa pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kemajuan teknologi di wilayah perkotaan. Namun di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, munculnya kawasan kumuh, meningkatnya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, lonjakan juga jumlah penduduk di kota memberi tekanan besar terhadap layanan publik seperti transportasi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa untuk mengurangi ketimpangan dan dampak negatif dari urbanisasi. Next. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ialah keseluruhan penduduk yang menempati suatu wilayah persatuan luas. Nah, biasanya dihitung per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ada ketika jumlah penduduk dalam suatu wilayah jauh memiliki kapasitas lahan dan fasilitas yang tersedia. Di Indonesia, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di wilayah Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. Kepadatan penduduk mempunyai efek positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang melimpah dan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar jika tidak dikelola dengan baik, seperti meningkatnya kemacetan lalu lintas, berkurangnya ruang terbuka hijau, terbentuknya kawasan permukiman kumuh. Selain itu, kepadatan yang tinggi juga dapat memicu konflik sosial akibat persaingan terhadap sumber daya yang terbatas seperti air bersih dan perumahan. Next, next one. Selanjutnya ada materi akses terhadap layanan publik. Nah, akses terhadap layanan publik merujuk pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, transportasi umum, dan administrasi publik. Kurangnya akses terhadap layanan publik berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, misalnya keterbatasan layanan kesehatan,
dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta penyebaran penyakit yang tidak terkendali. Ketimpangan dalam pendidikan akan membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan dengan memperluasnya jangkauan layanan publik ke daerah-daerah tertinggal dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan puskesmas. Next. Ya, lanjut ke peran sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas hidup. SDM sangat bergantung pada pendidikan dan pelatihan yang tepat. Pendidikan membentuk pengetahuan, pola pikir kritis, dan karakter, sementara pelatihan meningkatkan keterampilan kritis yang dibutuhkan di dunia kerja. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga kerja yang profesional, fleksibel, dan siap menghadapi perubahan teknologi serta tantangan global. Investasi pada pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tapi juga memperkuat daya saing nasional dan membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Next slide, boleh. Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi dasar modal pembangunan manusia. Individu yang sehat lebih mampu belajar, belajar bekerja dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi beban ekonomi akibat penyakit, dan memperpanjang usia harapan hidup. Sinergi antara pendidikan dan kesehatan membentuk siklus positif dalam pembangunan manusia. Sehingga negara dengan SDM yang sehat dan terdidik akan lebih siap bersaing di tingkat global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja menjadi jembatan antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi produktivitas, semakin besar kontribusi terhadap peningkatan PDB dan kesejahteraan nasional. Sayangnya, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Itu penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan dan pelatihan kerja serta kebijakan tenaga kerjaan yang mendorong motivasi dan efisiensi. Jadi, peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak bisa dilepas dari peningkatan kualitas SDM. Investasi di bagian pendidikan, kesehatan dan produktivitas tenaga kerja merupakan strategi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tapi juga memperkuat daya saing dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya ada ketimpangan sosial ekonomi dan dampaknya terhadap kualitas hidup. Yang pertama itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan akses layanan dasar. Nah, ketimpangan distribusi pendapatan itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana sebagian besar kekayaan dikuasai oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, sedangkan sebagian besar lainnya memiliki pendapatan yang sangat rendah. Keadaan ini membuat kelompok miskin lainnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, sanitasi layak, dan air bersih. Nah, ketika pendapatan tidak merata, akses-akses ke layanan dasar pun juga tidak merata. Akibatnya, kelompok miskin ini seringkali terjebak hidup di dalam lingkungan yang kurang memiliki fasilitas publik dan layanan sosial. Ketimpangan akses hidup inilah yang kemudian berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat, karena layanan dasar memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologi seseorang. Adapun penelitian yang mendukung itu ada dari Sari et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh terhadap akses listrik di Indonesia, yang mana akses listrik menjadi satu di antara komponen penting dalam pembangunan manusia. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini itu harus disertai dengan strategi untuk mengurangi ketimpangan dan juga eh, memperluas akses terhadap layanan dasar secara adil dan inklusif. Yang kedua itu ada kemiskinan struktural dan kualitas hidup. Kemiskinan struktural terjadi ketika sistem dan struktur tatanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam masyarakat menciptakan kesenjangan yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan. Nah, kemiskinan struktural ini membuat orang-orang terus-menerus kesulitan mendapatkan hal-hal dasar seperti pendidikan yang layak, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan fasilitas umum seperti air bersih dan transportasi. Masalah ini membuat orang tidak bisa mengembangkan kemampuan diri mereka dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang lahir juga dalam keluarga miskin biasanya
juga mengalami keterbatasan yang sama seperti orang tua mereka, sehingga mereka sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka. Akibatnya, kualitas hidup mereka, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai kemampuan bersosialisasi menjadi sangat terbatas. Adapun penelitian yang mendukung itu dari Sofyan dan Ramli tahun 2023 menunjukkan bahwa mohon maaf, ada penelitian dari Alfirdaus dan Hasana tahun 2022 menyebutkan bahwa masalah-masalah seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang rendah, dan lingkungan yang tempat tinggal yang kurang baik membuat kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal semakin buruk. Jadi, kemiskinan struktural bukan hanya masalah kekurangan pendapatan, tapi lebih dari itu adalah masalah kurangnya kesempatan yang membuat kualitas hidup terus menurun dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada diskriminasi dan marginalisasi kelompok tertentu. Diskriminasi adalah sikap timpang pada individu atau kelompok berdasar gender, ras, agama, orientasi seksual, kecacatan, atau kelas sosial. Ketika seseorang itu didiskriminasi, mereka jadi sulit untuk mendapatkan hal-hal penting dalam hidup seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, dan kesempatan untuk ikut mengambil keputusan penting dalam masyarakat. Jika diskriminasi ini terus terjadi, kelompok yang didiskriminasi akan terpinggirkan dari masyarakat. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi sangat sulit tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara psikologis. Mereka bisa merasa tidak aman, tidak dihargai, dan kehilangan kepercayaan diri. Adapun penelitian yang mendukung ini, yaitu dari Sofyan dan Ramli tahun 2003, menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di sektor tenaga kerjaan mengakibatkan rendahnya partisipasi kerja mereka yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan tekanan psikologis. Nah, maka dari itu, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif harus dimulai dari penghapusan praktik-praktik diskriminasi dan pemberdayaan kelompok rentan secara sistematis dan berkelanjutan juga pada kelompok-kelompok eh, disabilitas. Berikutnya ada kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara yang mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Dalam konteks pembangunan nasional, peran kebijakan publik menjadi sangat strategis sebagai instrumen pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Next. Terdapat 4 kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama ada investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Membangun tenaga kerja mahir dan efisien butuh dana besar dari pemerintah untuk sekolah dan perguruan tinggi. Dana pendidikan yang dialokasikan dengan tepat mampu menurunkan kemiskinan serta meningkatkan daya saing ekonomi negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan turun dan produktivitas kerja naik berkaitan erat dengan besarnya investasi pendidikan publik, menurut Soeharto pada tahun 2020. Memperluas akses pendidikan hanya sebagian dari strategi investasi yang juga fokus memperbaiki kurikulum, kualitas guru, dan fasilitas kelas. Yang kedua, ada program perlindungan sosial dan jaminan sosial. Pembentukan BPJS menjadi tonggak penting dalam menjamin keamanan keuangan seluruh negara warga Indonesia. Sistem ini tidak hanya menjamin keuangan, melainkan juga mengupayakan pemerataan ekonomi dan menghilangkan lapisan sosial. Menurut Widodo pada tahun 2019, dalam penelitiannya menekankan bahwa transformasi sistem jaminan sosial ini merupakan langkah progresif dalam membangun negara kesejahteraan yang berkeadilan, implementasi jaminan kesehatan nasional, jaminan ketenagakerjaan, jaminan pensiun, serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian menciptakan jaring pengaman sosial yang komprehensif bagi seluruh warga negara. Yang ketiga ada kebijakan perumahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kebijakan penataan ruang dan perumahan memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kehidupan warga kota bisa meningkat lewat strategi tata ruang yang terpadu dan teliti. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2021,
Di Surakarta menunjukkan strategi ini melibatkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta aspek teknis pembangunan guna mewujudkan lingkungan yang seimbang dan lestari. Yang terakhir ada peran pemerintah daerah dan pusat. Koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pembagian peran yang jelas dan proporsional antara program dan memaksimalkan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan. Penelitian oleh Pratama pada 2019 menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dicapai melalui penetapan standar minimal pelayanan publik oleh pemerintah pusat, pemberian kewenangan adaptasi kebijakan sesuai karakteristik lokal kepada pemerintah daerah, implementasi sistem monitoring dan evaluasi terpadu, serta pengembangan mekanisme sharing best practice antar daerah. Next. Selanjutnya ada studi kasus dan evaluasi kualitas hidup di Indonesia dan negara lain. Yang pertama ada studi kasus capaian program pemerintah, yaitu ada program Keluarga Harapan atau PKH yang memiliki tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu capaiannya adalah distribusi bantuan dinilai berhasil, tetapi terdapat kendala implementasi seperti koordinasi, pendataan, dan sumber daya manusia yang belum optimal. Studi kasusnya ada di Desa Keduampit, Sukabumi. Di sini itu efektif, tapi ada kelemahan koordinasi dan kegiatan kelompok pasca pandemi. Lalu ada Kecamatan Mojo Agung, Jombang, yang memiliki dampak positif namun terkendala administrasi seperti keterlambatan penyaluran bantuan. Dan yang terakhir ada di Desa Segaran, Karawang. Hambatan utama pada SDM dan koordinasi dengan aparat desa. Lalu yang kedua ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN ini memiliki capaian untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan partisipasi yang signifikan, tetapi ada tantangannya, yaitu ketimbangan distribusi layanan, tekanan keuangan BPJS Kesehatan, dan prosedur administratif yang belum efisien. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada perbandingan kualitas hidup negara maju dan berkembang. Di negara maju, faktor kebahagiaan meliputi ruang hijau publik, stabilitas sosial, dan pelayanan umum yang efisien. Contoh negaranya adalah Jepang dan Finlandia. Sementara di negara berkembang, faktor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, air bersih, dan kesehatan menjadi penentu utama kualitas hidup. Contoh negaranya adalah Indonesia dan India. Menurut Kohn dan kawan-kawan, ruang hijau signifikan di negara maju, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih berpengaruh di negara berkembang. Selanjutnya, lalu yang terakhir ada evaluasi kebijakan dan usulan perbaikan. Tantangannya adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Contohnya, IPM di DKI Jakarta sebesar 83,55%, sedangkan di Papua hanya 63,01%. Lalu selanjutnya ada akses layanan kesehatan dan pendidikan yang belum rata, dan ada kesenjangan sosial dan ekonomi meskipun IPM nasional meningkat sebesar 74,39% pada tahun 2023. Rekomendasi strategis untuk masalah ini adalah investasi sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal, optimalisasi program perlindungan sosial dengan sistem pendataan akurat, kebijakan pembangunan inklusif berbasis data dan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir, pemerataan infrastruktur dengan prinsip keberlanjutan lingkungan untuk menjaga kualitas hidup jangka panjang. Selanjutnya. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kualitas hidup itu merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial, serta persepsi subjektif individu. Nah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola itu dapat menurunkan kualitas hidup. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi kekuatan pembangunan melalui bonus demografi. Nah, pendidikan dan kesehatan itu merupakan kunci peningkatan SDM dan daya saing nasional. Ketimpangan sosial itu menunjukkan perlunya kebijakan inklusif dan berbasis data. Program seperti JKN dan PKH itu menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan di lapangan. Nah, peningkatan kualitas hidup itu membutuhkan sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas lokal, dan komitmen berkelanjutan demi menciptakan sistem sosial yang adil dan manusiawi.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.